saya sebetulnya ingin mengajak banyak sekali adik-adik kita gitu ya, teman-teman mahasiswa untuk kita berada di Fakultas Sastra Inggris, Indonesia, dan Arab khususnya. Tapi saya mengajak untuk mendorong, ayo dong kayaknya kita udah capek di jurnal artikel misalnya, itu boleh karena bagian dari pembelajaran kita, Bu. Tapi sebetulnya satu hal yang terlewatkan adalah bagaimana creative writing itu ya, menulis kreatif di antara mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Shalihatus Sadiah dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang sangat hebat, yang luar biasa, yang terinspirasi dari mana dan lain sebagainya. Nanti kita tanya-tanya bersama beliau, Bang Iman Budiman. Baik, Bang Iman Budiman, apa kabar? Alhamdulillah Ibu, sehat. Alhamdulillah. Kegiatannya apa aja nih Bang? Selain menjadi mahasiswa dari Magister Bahasa dan Sastra Arab FAH-UIN Jakarta, apa aja nih? Ya, Alhamdulillah Ibu. Selain menjadi mahasiswa di MBSA 2023, sejauh ini saya masih mengajar di salah satu pesantren yang kebetulan tidak jauh juga dari fakultas kita ini, yaitu Darussunnah. Jadi sehari-harinya saya menyibukkan diri bersama santri, nemenin santri di pelajaran bahasa Indonesia dan balaghah. Masya Allah, Pak Ustadz ini kiranya ya? Kira-kira. Pak Ustadz ngajar balaghah di mana itu Bang? Di Darussunnah. Di Darussunnah. Jadi kebetulan di Darussunnah sendiri Ibu, kami mix kurikulum. Jadi ada pelajaran umumnya, kemudian juga ada pelajaran diniyahnya. Jadi kebetulan saya diploting di dua mata pelajaran tersebut. Jadi kalau yang di umum bahasa Indonesia, kemudian di pelajaran diniyahnya ya semantik atau balaghah itu. Oke, baik. Nah, ngomongin masalah yang saya bilang tadi ya, pasti Anda orang yang sangat hebat sehingga kita undang nih Bang Imam di sini nih. Seorang penulis. Nah, karyanya apa aja tuh, Bang? Ya, sebetulnya saya paling banyak menulis puisi, Bu. Jadi kalau flashback ke masa lalu, mula-mula saya mengenal sastra itu saya beruntung sekali berada di satu pesantren yang sangat mensupport sekali ya tentang tumbuh kembang santri-santrinya. Jadi awal mula perkenalan saya dengan sastra sendiri, terutama puisi, berawal dari pesantren. Jadi saya membaca, pertama kalinya saya membaca novel, kemudian juga curi-curi membaca komik, dan salah seorang senior saya itu menyarankan untuk membaca satu buku dari karya sastrawan lokal. Saya masih ingat sekali Ibu, kebetulan saya pesantren di satu daerah di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan. Kalau kita lihat di, misalnya googling di internet, Kalimantan Selatan sendiri salah satu yang cukup aktif sampai hari ini meregenerasi ya para sastrawan barunya, kemudian para penyair-penyairnya. Dan pada saat itu saya sudah berkenalan dengan buku-buku indie ya yang diterbitkan oleh sastrawan lokal itu. Nah, satu waktu senior saya menyarankan untuk coba deh kamu baca namanya karya-karya ini. Itu saya masih ingat sekali, mungkin di ketika saya masih kelas sanawiyah. Oh, masih sanawiyah, sudah di pesantren itu. Betul. Dan para ustadz-ustadzahnya, guru-gurunya memberikan motivasi untuk menulis ya. Betul Ibu. Nah, akhirnya karena sering membaca, ada dorongan untuk mau menulis. Jadi ketika sanawiyah itu ya tulisan anak-anak lah. Jadi waktu itu saya mengirimkannya ke mading sekolah. Itu awal mulanya, kemudian ke buletin yang rutin terbit setiap bulannya di pesantren. Hingga pada akhirnya di tahun 2011, saya masih ingat sekali, di bulan Januari, waktu itu saya baru naik ke kelas kuliah, kelas SMA, setingkat SMA. Lalu saya mengirimkannya ke salah satu media lokal. Saya masih ingat sekali namanya Media Kalimantan.
Itu di Kalimantan Selatan di juga? Kalimantan Selatan juga, Ibu. Akhirnya saya coba kirim dan saya senang sekali, itu pertama kalinya dimuat di koran gitu. Pada masa itu tentu tidak semasif hari ini ya, ada media daring, kemudian ada portal berita online dan seterusnya. Jadi kebahagiaan seorang anak kecil ya, satu SMA gitu, ketika tulisannya dimuat itu, saya minta izin ke Pak Satpam sekolah untuk, Pak, saya mau beli koran karena tulisan saya dimuat hari ini. Dan itu saya merasa senang sekali gitu ya, ada kebanggaan dan ada rasa, oh ternyata saya mampu berada di titik tersebut. Sehingga di tahun-tahun itu menjadi tahun yang cukup produktif bagi saya sampai tahun 2013 itu ya. Sebelum saya mendapatkan beasiswa di UIN, itu aktif menulis di media-media lokal itu. Oh gitu ya. Jadi dari SMA, kelas 1 SMA sudah mulai publish di media ya. Betul, Ibu. Tapi sebelumnya juga waktu MTS juga sudah memulai ya. Memulai kepercayaan diri itu. Mulai gitu. Kepercayaan diri dengan support lah ya. Nah itu dorongan dari keluarga gitu sangat mendukung pastinya. Sebetulnya ini dari keluarga sendiri, sebetulnya saya bukan terlahir dari keluarga yang yang penulis atau misalnya dari kalangan seniman dan seterusnya. Ayah saya seorang pekerja biasa, buruh, ibu saya ibu rumah tangga. Jadi di rumah saya tidak mendapatkan sebetulnya ya akses terhadap buku-buku sastra itu. Tapi saya masih mengingat dan mengenang sekali bapak saya itu, kalau saya mau baca buku, itu dia adalah orang yang paling pertama mensupport secara finansial kira-kira itu, Bu. Bahkan beberapa ketika saya di pesantren sekalipun, bapak saya selalu berpesan, pokoknya biaya bulanan ini sudah bapak kasih, dan kalau mau buku berapapun, kamu tinggal bilang, tinggal di list kira-kira gitu, terus saya infokan dan saya mau buku ini. Jadi walaupun bapak saya tidak sarjana, tapi bapak saya punya support banget ya, Bang, mendukung sekali, ya mengupayakan sekali, sehingga saya selalu bercerita bahwa untuk sampai di titik hari ini sekarang, yaitu karena bapak gitu. Ya. Jadi memang yang dikemukakan oleh para tokoh itu, betul, di balik keberhasilan seorang anak, ada orang tua yang sangat mendukung anak-anaknya, itu ya. Alhamdulillah, pasti orang tua senang dan bangga ya, sekarang menjadi penulis yang sangat hebat. Ya walaupun terus terang bapak saya tidak pernah mengerti apa sedang saya tulis. Jadi misalnya saya menulis esai gitu ya, bahkan di 2015 ketika saya sudah menjadi mahasiswa S1, saya memenangi satu event yang cukup besar, namanya Arus Sastra Kalimantan Selatan. Itu saya juara 1 prosa cerpen waktu itu. Oh, prosa cerpen. Betul, Ibu. Jadi saya diselamatin oleh banyak orang terdekat saya, teman-teman mahasiswa. Tapi ternyata ayah saya, kamu menang apa? Menang nulis, Pak, kayak gitu aja lah intinya. Tapi intinya bapak saya selalu mensupport meskipun tidak sepenuhnya mengerti apa yang saya lakoni, kira-kira itu, Ibu. Prosa cerpen, esai. Nah, itu mana yang duluan, Bang? Esai dulu atau prosa cerpen dulu tuh? Saya sebetulnya bercita-cita pengen jadi esai sebetulnya, Ibu. Oh gitu. Jadi sebetulnya mula-mula itu di pesantren, saya sudah membaca tulisan-tulisan Gus Dur misalnya. Di waktu itu ada Prisma, mungkin udah jadul sekali, membandel-bandel itu di perpustakaan. Kemudian saya membaca karya-karyanya Pak Quraisy tentu saja. Ya saya masih ingat sekali buku pertama beliau itu Membumikan Quran, itu yang saya baca. Saya berpikir bahwa saya di pesantren, tapi para ulama-ulama atau tokoh-tokoh cendekiawan ini, mereka pandai sekali menulis, tidak hanya berbicara di depan kamera saja atau misalnya mengajar saja. Sehingga waktu itu saya tertarik mau jadi esais. Jadi sempat mencoba sebetulnya, Bu. Ada beberapa, walaupun saya agak malu untuk menunjukkannya hari ini ya. Tahun 2008-2009. Tapi pada akhirnya kesenangan itu bergeser. Jadi saya mencoba beragam medium ya sebetulnya. Sebetulnya ada yang ingin saya katakan, ada yang sedang saya pikirkan. Lalu merasa di esai kemudian tidak sepenuhnya terwadahi, saya berpindah ke
prosa cerpen. Jadi mungkin masa aktif saya 2013, 14, 15 saya sempat menulis cerpen dan cukup produktif. Meskipun pada akhirnya rasa-rasanya saya kembali lagi ke puisi karena ruang tanda petik ruang bermainnya lebih luas. Oh gitu. Jadi saya tentu tidak ingin terjebak dengan gaya-gaya lama misalnya, atau misalnya saya menginginkan adanya di puisi sendiri ada batasan-batasan yang boleh ditabrak, kira-kira gitu. Itu semangat. Iya, modernis ya. Betul puisi sekali, modernis ya. Iya. Karena di pesantren kan kita belajar puisi juga di balaghah itu, tapi kan puisi klasik gitu ya, puisi-puisi lama gitu. Oh iya, yang harus ada pakem rima dan lain sebagainya. Betul ya. sekali Ibu. Ada arut, ada timbangan wazan segala macam, sehingga saya memulai untuk membaca karya-karya sastra Indonesia. Oke. Jadi ada fun fact yang saya belum pernah cerita sebetulnya. Iya. Saya kuliah S1 di Rosyad Islamiyah, walaupun korpusnya sastra juga skripsi saya, dan sekarang S2 di sastra Arab. Tapi saya senang nongkrongnya sama anak-anak sastra Inggris, sastra Indonesia. Oh gitu ya. Ya. Jadi udah terkontaminasi oleh para anak mahasiswa sastra ya. Iya. Jadi sumber-sumber bacaan yang saya peroleh ketika diskusi dulu S1, saya masih ingat sekali di PBSI Sastra Indonesia itu ada komunitas Majelis Kantinia, kemudian di sastra Inggris sendiri ada juga Rusa ada Rusa Besi. Besi, betul. Saya bagian dari Rusa Besi. Oh gitu. Satu-satunya yang bukan anak sastra Inggris. Oh gitu. Tahun berapa itu? Sejak Aktif 2014, Ibu. Semenjak didirikan. 2014 itu ya bergelut di Rusa Besi. Betul, juga ya, Bu. Mainnya sama anak sastra Inggris Fakultas Adab. Dan saya ini pesantren, saya nggak tahu ketika pertama kali mereka membicarakan sesuatu yang saya tidak mengerti karena selama ini hanya kitab saja, sumber saya hanya sumber timur saja. Sehingga saya mendengar pertama kali, coba deh membaca beginning teorinya Peter Berry. Apa itu saya bilang. Tapi akhirnya saya mencoba untuk mengejar ketertinggalan itu. Karena saya menyadari satu hal bahwa kenapa saya mengambil korpus Arab misalnya di kampus atau ketika mengajar ya karena memang saya bagian dari pesantren. Tapi di sisi lain dalam proses berkarya saya tidak bisa stuck di sini saja. Sehingga saya harus memperoleh pengetahuan lain, wawasan lain dari literatur baik dari Indonesia ataupun dari Inggris. Jadi ada esai, prosa cerpen dan puisi. Betul. Dan yang paling banyak banget publish atau mendominasi karya-karya Mas Imam itu apa? Puisi sejauh ini. Puisi ya. Iya, dan sudah dibukukan? Beberapa di antaranya, ada beberapa yang sudah terbit dan masih bisa dibeli, dan beberapa di antaranya saya sudah kayaknya saya nggak mau dibaca lagi karena udah deh itu karya lama gitu. Sebenarnya karya lama itu sebenarnya asik aja sih. Itu koleksi pribadi dulu lah. Betul, ya nanti akan lagi dimunculkan gitu ya. Alhamdulillah banyak banget buku yang sudah publish dan mayoritas di puisi ya. Puisi-puisinya itu bertema apa tuh Bang? Kalau untuk puisi sendiri saya beragam sekali Ibu. Saya termasuk orang yang ingin mencoba banyak gaya begitu ya. Karena saya saya selalu menolak untuk didefinisikan. Ketika ada salah satu esai juga yang pernah menulis karya saya gitu, kemudian mengatakan bahwa karya-karya saya cenderung sofistik misalnya, atau transendental. Saya justru meresponnya dengan ketika saya sudah mulai didefinisikan, maka saya akan beralih, saya tidak mau didefinisikan. Karena sejatinya kalau kita sudah mulai didefinisikan, itu mematikan kreativitas sebetulnya. Sehingga beragam sekali, jadi boleh jadi di satu media saya menggunakan satu gaya, tapi di media yang lain sama sekali berbeda. Dan itu yang saya harapkan, karena saya merasa bahwa puisi ini adalah medium bermain yang paling fleksibel. Kalau kita di prosa misalnya, memang ada ruang, ada cara kita juga untuk bisa misalnya menabrak pakem dan lain sebagainya. Tapi saya pikir prosa terlalu berisiko begitu dalam konteks Indonesia hari ini. Sehingga bagi saya puisi itu menjadi ruang yang lebih aman, ruang yang lebih bisa lebih luas untuk kita bermain-main. Jadi tema itu beragam saya angkat Ibu. Misalnya kalau di buku saya di Salik Dakaik, ini by riset sebetulnya. Jadi saya sesederhana bertanya, mempertanyakan
kita mengenal mitologi misalnya. Ya. Asia Timur punya mitologi, Eropa punya mitologi, Yunani punya mitologi. Betul. Tapi Islam sebetulnya punya mitologi atau tidak gitu. Maka saya mencoba untuk mengulik gitu ya, bahwa ada hewan-hewan mitologi dalam Islam gitu, misalnya. Kemudian saya angkat itu ke ada dalam. Di sini, di ada buku di dalam. Salik Dakaik ini ya? Betul, Ibu. Oke. Nah, kemudian riset lainnya adalah misalnya ketika saya mencoba memasuki bagaimana relasi psikologis antara ayah dan anak di dalam Al-Quran. Jadi saya mengambil fragmen-fragmen misalnya kisah antara Ibunda Musa dengan Nabi Musa yang dilarung. Kalau itu hanya sebagai cerita saja, ya sudah. Selesai di Betul, situ Ibu. ya. Tapi pernah tidak membayangkan seorang ibu, anaknya baru lahir, tapi dititipkan dalam sebuah tabut kotak lalu dilarung. Ke laut ya. Betul, Ibu, ke sungai Nil di dalam riwayat itu. Bagaimana mungkin ada orang tua yang bisa seperti itu? Nah, emosi semacam itu yang saya coba untuk masuki. Sehingga saya menyenangkan sekali dalam penggarapan proses buku ini. Tetapi di saat yang lain, saya kadang menulis hal-hal yang remeh juga, yang sehari-hari misalnya. Mungkin ada teman-teman ketika mengakses beberapa karya saya di internet misalnya, sesederhana perkara potong rambut misalnya. Itu dimuat di basabasi.co misalnya. gitu. Dan itu menjadi satu hal yang reflektif bagi saya. Intinya dalam setiap puisi ada pesan yang ingin saya sampaikan, dan saya merasa bahwa ini penting juga loh untuk kita renungkan kira-kira gitu. Itu di beberapa yang lainnya. Oke. Itu di satu buku itu yang tadi cerita terus akhirnya dikulik menjadi puisi gitu, itu di dalam satu buku ini atau Iya, lain? di dalam satu buku ini. Dalam satu buku kalau ini yang juga, sebelumnya, karya sebelumnya misalnya judulnya Kampung Halaman, itu terbit tahun 2016 ketika saya masih mahasiswa, dan ya sebagaimana judulnya sebetulnya saya mengalami semacam homesick gitu, Bu ya. Homesick. Ya, karena longing. Betul. Karena saya merasa saya bersama ayah dan ibu saya itu sampai lulus SD, karena sehabis itu saya mesti berpindah. Pesantren ya. Betul, Ibu, 7 tahun. SD itu di Samarinda. Samarinda. Pesantrennya saya di Banjarmasin. Jadi pulang tuh hanya setahun sekali, setahun 2 kali gitu. Oke. Kemudian setelah dari Banjarmasin, saya keterima beasiswa di UIN. Semakin berjarak jauh lagi, pulang makin jarang kira-kira itu. Jadi di tahun itu lagi homesick nih. Iya, saya merasa. Jadi terbitlah Buku Kampung Halaman itu. Jadi isinya puisi-puisi tentang lokalitas, tentang kampung saya, tentang daerah saya, begitu. Yang waktu itu ya saya merasa ada momen emosional ketika, loh, ini saya pikir-pikir saya jarang pulang gitu, saya jarang ngumpul sama keluarga gitu. Ya, yang pada akhirnya yang membedakan dengan buku yang ini adalah saya sudah berusaha untuk melepaskan hal itu, karena ya sudah, itu sebagai satu hal yang mesti saya jalani gitu. Iya. Alhamdulillah. Tadi ngomongin media ya. Ibu. Diterbitkan di media apa aja itu, Bang? Karya-karya sastra. Iya, mulanya saya diterbitkan di media lokal, Bu, dari 2011 sampai 2013. Di Kalimantan itu Kalimantan. Ya? Waktu itu ada 3 media besar. Nah, pertama media Kalimantan, kedua ada Banjarmasin Pos, ketiga ada Radar Banjarmasin. Nah, itu saya cukup produktif di masa itu untuk mengirimkan bergantian. Nah, kemudian di tahun 2013-14 ketika saya sudah di Jakarta, saya merasa ada satu hal yang saya syukuri, yaitu akses. Betul, karena di kota besar ya. Betul sekali, Bu. Saya dari Kalimantan, tidak punya keluarga di sini. Saya itu kesasar-sasar gitu di sini, Bu. Melihat UIN, kemudian saya ke Darussunnah juga. Jadi satu hal, dan saya betapa kagetnya ketika pertama kali mengunjungi Gramedia Palmerah itu, Bu. Buku bisa diperoleh dengan harga yang lebih murah. Betul. Saya pernah menulis esai itu di tahun 2015-16 itu, Bu. Berdasarkan riset kecil-kecilan saya, buku yang dijual di Jakarta itu kalau sudah dibawa ke Kalimantan lebih mahal 11 sampai 13 ribu. Oh gitu. Iya, jadi buku sudah mahal, distribusi ke Kalimantan lebih mahal lagi. Betul. Jadi saya balas dendam saya adalah saya ingin membaca beragam buku dan membeli banyak buku. Nah, jadi pada saat itu
saya membaca dan saya sudah mulai berpikir akses ya. Waktu itu kayaknya saya tidak cukup hanya di lokal saja. Jadi akhirnya saya masih ingat sekali tulisan pertama saya dimuat itu di Media Indonesia. Di Media Indonesia. Jadi salah satu media yang sampai sekarang masih eksis. Waktu itu korannya juga dijual dengan oplah yang banyak sekali. Dan saya berpikir, saya dari Kalimantan, kemudian bisa dimuat di Media Jakarta ya. Sehingga pada akhirnya saya mulai tumbuh rasa percaya diri itu, Ibu. Dari Media Indonesia, kemudian saya beralih ke Indopos, Pikiran Rakyat, Tempo. Nah, sampai yang paling puncak menurut saya yang menjadi barometer mungkin di kalangan teman-teman mahasiswa waktu itu adalah Kompas. Ya. Meskipun setelah mengalami beragam penolakannya itu ya, tapi pada akhirnya itulah yang menumbuhkan mental itu yang pada akhirnya bisa saya serap dan kemudian saya coba untuk terapkan dalam proses. Di tahun berapa itu Bang di-publish di Kompas? Mungkin sekitar setelah 2015, 16, 17 Ibu. Keren ya, 10 tahun yang lalu ya? 10 tahun yang lalu berarti udah, itu semester 56. Semester 56 udah mau jalan. S1 ya? Waktu S1. Nah sekarang nih sudah S2 nih. Alhamdulillah. Apa banyak pastinya yang sudah dirancang untuk lebih dari yang kemarin-kemarin 10 tahun yang lalu pastinya ya, dengan banyak menerbitkan di mana-mana sehingga kemarin dipilih menjadi apa Bang nanti untuk bulan September ya? Bulan September ini satu hal yang sebetulnya saya di satu sisi senang, tapi di sisi lain juga agak ironinya nanti saya akan jelaskan di akhir. Yang pertama saya senang karena mewakili UIN khususnya, mewakili fakultas terutama ya untuk hadir di pertemuan penyair Nusantara Internasional 8 negara. Kebetulan akan dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki selama 3 hari. Dan sebetulnya saya ini bukan yang kali pertama Ibu. Sebelumnya saya sudah pernah hadir juga di acara serupa begitu. Sehingga di satu sisi saya merasa bahagia tapi juga sekaligus ironi. Ironi dalam arti begini. Saya sebetulnya ingin mengajak banyak sekali adik-adik kita gitu ya, teman-teman mahasiswa untuk kita berada di Fakultas Sastra Inggris, Indonesia dan Arab khususnya. Tapi saya mengajak untuk mendorong, ayo dong kayaknya kita udah capek di jurnal artikel misalnya, itu boleh karena bagian dari pembelajaran kita, Bu. Tapi sebetulnya satu hal yang terlewatkan adalah bagaimana creative writing itu ya, menulis kreatif di antara mahasiswa. Artinya suara mahasiswa butuh untuk didengarkan, untuk dipublish agar mengetahui, apalagi sekarang Gen Z Bu ya, banyak sekali keresahan mereka. Iya, tapi sekarang kan ini Bang, di tugas akhir S1 nih, mahasiswa tanpa skripsi bisa dengan menulis. Gitu. Sudah ada SK-nya. Ya, itu menarik sekali Bu. Saya sangat mendukung sekali kalau ada penugasan mahasiswa yang tidak melulu hanya skripsi. Walaupun tetap kita dorong teman-teman untuk meneliti, karena itu kan tugas sebagai akademisi. Betul. Tapi di saat yang sama saya membekali punya karya ya. Betul, lebih utama dan yang tidak boleh dilewatkan adalah bahwa ia memiliki karya yang juga sama memiliki dampak ya, walaupun segmennya berbeda. Kalau skripsi di kalangan akademisi, kalau di karya sastranya itu ke masyarakat secara langsung. Jadi saya pikir sampai hari ini saya tetap mendorong sekali teman-teman terutama di UIN sendiri dengan banyaknya sekarang komunitas-komunitas menulis. Kita punya kemarin sudah diundang juga, kebetulan ada Jasmiko yang kemarin sudah diundang di sini, kemudian ada dan yang lain-lain untuk mereka juga menulis selain meneliti. Jadi saya mendorong itu. Jadi emang biarkan kreativitas untuk menulis sekali. Itu tetap ya, karena biar kita dibaca dunia juga gitu. Betul, ya. Ibu. Baik, Bang Imam nih, untuk sesi terakhir nih, kami minta Bang Imam untuk membacakan salah satu karya yang fenomenal lah di akhir-akhir ini. Oke, silakan. Boleh, Ibu, mungkin saya izin. Oh gitu. Oke, silakan. Baik. Berarti di Salik Dakaik ya. Betul, Ibu. Yang ada di
Salik Dakaik. Baik, saya akan membacakan sebuah puisi pendek yang terdapat di dalam buku Salik Dakaik, berjudul Dalam Doa. Dalam doa, teduh mata di naungan, hati yang berserah, doa yang masih bekerja dalam kesunyian. Seseorang tekun menyusun diri sendiri, tanpa ruang, sedikit api. Ciputat 2022. Masya Allah, terima kasih. Ya, Bang Imam, terima kasih sudah Ibu menjadi tamu kami di podcastnya Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Semoga teman-teman semua banyak terinspirasi untuk menulis menjadi tidak hanya di akademisi, tapi lebih dari itu biar lebih banyak dibaca oleh masyarakat. Terima kasih Bang Imam. Baik para pemirsa, tadi obrolan bincangan kita dengan Bang Imam Budiman, alhamdulillah sudah ditutup dengan membacakan satu puisinya. Semoga teman-teman semua di sini mendapatkan terinspirasi oleh Bang Imam untuk menulis lebih. Gitu. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.